banyak pemuda-pemuda di Sinjai yang kemudian ke Morowali. Ya, itu dari perspektif ekonomi, ya, problem ke Morowali, ke Morowali dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Ada juga yang kalau saya pergi ke Malaysia. Ya, ke Singapura juga ada. Iya. Betul. Kita ketahui bahwa setiap desa, setiap di kelurahan jarang adanya aspirasi pemuda yang ditangkap oleh kebijakan pemerintah. Betul. Kenapa kemudian begitu? Karena pemuda ini tidak memiliki ruang. Begitu. Seperti yang kita bahas tadi, di tahun 2023 kan ada penghapusan tenaga honorer. Iya. Dan apakah menjadi pertanyaan untuk kita selaku idealis mahasiswa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama kami di Note Podcast. Saya sendiri Andi Rusdi. Kemudian di samping saya silakan perkenalkan namanya. Adon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahar dulu, Pak. Iya. Oke. Perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Zulfikar. Ada lagunya itu Zulfikar. Bukan, lain. Bukan ya. Jadi, lebih akrab disapa Dontu. Adon ya. Adon. Kalau beliau Ya, bagi yang belum mengenal saya, perkenalkan nama saya Andi Edi. Ya, sering disapa Andi. Halo Andi. Ayo kakak yang satu ini kira-kira siapa namanya? Kalau saya sih siapa sih yang tidak kenal saya? Nama saya Hairul. Ya, biasa dipanggil Ketua. Makanya sih dari awal saya katakan siapa sih yang tidak kenal saya. Iya. Karena dari awal selalu dipanggil atau biasa akrab dipanggil ketua. Halo ketua. Oh ya, ada isu nih, saya dengar teman-teman sekalian. Isunya itu bagaimana nasib honorer karena adanya penghapusan honorer pada tahun 2023 nanti ya. Kalau tidak salah. Bagaimana tanggapan teman-teman? Dari saudara, saya panggil Dontu atau panggil makan saja? Ya? Sembarang. Oke, sembarang silakan. Ya, terkait kasus istilahnya tadi honorer, Penghapusan honorer. Terus saya justru bagus. Kenapa? Karena kenapa justru sebenarnya jujur saya jengkel. Kok jengkel? Apanya? Jengkel ya? Kok jengkel? Jengkel dengan tenaga misalnya dari tenaga pendidik yang sampai hari ini masih honorer dan sebagainya. Terus jujur saya jengkel pada mereka. Gaji 300.000 tribulan, gaya layaknya istilahnya Pejabat kelas kakap. Pejaya, cocoknya lebih tepatnya seperti itu, kayak pejabat kelas kakap. Artinya secara bisa dikata mereka secara taraf, secara kasta dia lebih membandingkan dan istilahnya lebih terlihat lebih hebat lah dengan masyarakat biasa dan notabene-nya petani dan sebagainya. Walaupun secara penghasilan mungkin lebih banyak para petani dan sebagainya. Dan saya pun melihat sebenarnya ini 2023 itu sudah tergambarkan di wajah ketua. Itu sudah tergambarkan penderitaan masyarakat pada penderitaan rakyat Indonesia pada hari ini sudah tergambarkan di muka ketua. Tergambarkan semuanya. Tergambarkan. Mulai dari kumisnya nanti 2023. Iya. Ini honorer yang diangkat, saya mau diadil di sini. Menyedihkan ya.
bisa diambil bercanda, bisa juga dijadikan serius ya. Ya enggak apa-apa lah, lanjut. Ya. Tapi katanya tadi ketua bahwa nasib honorer di tahun 2000 periode 2023 nanti itu sudah tergambar semuanya. Coba ke kamu supaya halayak ini bisa lihat loh 2023 nanti nasibnya honorer kayak gini ya teman-teman. Katanya ketua. Mungkin bisa dijelaskan dulu secara rincinya. Oh iya betul. Iya. Muka saya ini kamar. Ya, saya membayangkan kenapa saya mengatakan begitu ketua, karena saya melihat dan membayangkan bagaimana peta globalisasi yang ada di Indonesia ini sudah tergambarkan di muka Anda. Dan salah satu itu kemudian muncul adanya problem atau isu yang penghapusan tenaga honorer 2023 itu sudah memang merajuk di muka Anda. Bahwa keresahan-keresahan yang dimiliki oleh Anda, pandangan Anda terhadap tenaga honorer yang lebih bergengsi, yang tidak menghargai petani, akan begitu. Sehingga saya mengatakan itu sudah tergambar, sehingga Anda Berarti keluarkan. semuanya jelas ya. Iya. Berarti halayak ini tidak perlu susah-susah untuk melihat ke depannya. Iya, cukup melihat ketua mikar saya ini sudah. Tapi bagaimana tanggapan ketua? Nah, bagaimana? Kalau kita sendiri. Mage. Iya. Iya, artinya begini ya, apa namanya? Yang saya mau katakan bahwa beliau ini dipojokkan dalam status honorer ya. Iya. Ya, artinya disinggung mengenai bagaimana sikap atau karakter muka honorer di tahun 2023. Atau jangan-jangan yang mau saya sampaikan bahwa beliau ini adalah mantan komandan ya. mantan komandan ya. Sorry. Mungkin saya kecolposan atau Keceplosan. oh iya itu. Iya, lanjut. Seharusnya tadi dia perkenalan nama itu seharusnya kita panggil komandan, bukan dontu, apalagi honorer. Kalau Bapak sendiri, komandan ya. Komandan saja. Jadi Pak Komandan ini kalau melihat wajah-wajah kami bertiga ini bagaimana sih pendapatnya? Apakah juga tergambarkan kegelisahan para honorer di periode 2023 nanti atau bagaimana? Karena saya orang baik. Iya, karena saya orang baik. Karena saya orang baik, saya tidak mungkin Menggambarkan itu ya. menggambarkan sosok keresahan pada wajah seseorang. Iya. Tapi sedikit menanggapi tadi Iya. persoalan Wajah saya. segala keresahan, Iya. teriakan apa teman masyarakat, semuanya tergambar pada muka saya. Apa enggak ada soal. Iya. Tapi kalau pada hari ini orang-orang sering tersakiti, hanya karena pada sebuah tersakiti ya. pengharapan yang terlalu tinggi, Iya. yang tidak menutup kemungkinan bersumber dari dirinya sendiri. Artinya sesuatu yang menyebabkan dirinya tersakiti sebenarnya bisa disembuhkan oleh dirinya sendiri pula. Maka tadi kalau misalnya keresahan itu bersumber dari bisa digambarkan oleh muka saya, Iya. maka setidaknya kesejahteraan juga bisa tergambar di muka saya. Begitu. Iya. Luar biasa. Kan feedbacknya begitu. Iya. Tapi kesejahteraan apa yang itu kemudian tergambar di muka Anda? Tunggu 2000. Berarti harus ditunggu lagi ke 2024. Iya, kan nanti pemilunya di 2024. Jadi pemerintahan sekarang ini itu terlalu banyak keresahannya, kehancuran. Tunggu dulu sebelum lanjut ke situ. Iya. Klarifikasi ya. Ini arah-arah pembicaraannya hanya merujuk ke saya. Ya, Iya. kira-kira begitu. Tidak.
kurang lebih begitulah. Maksud saya begini ya. Jadi tadi katanya kalau misalnya keresahan tergambar di wajah komandan ini, mungkin bisa saja kesejahteraan juga tergambar nantinya di periode 2024. Tapi masalahnya sudah resah pada 2023, baru tergambar kesejahteraan di 2024. Bagaimana tuh? Bukan resah aja, Tapi galau. Yang penting jangan galau. aja dulu ya. Aja nak tulis apa tuh. Iya gak boleh lah kesini apa ya? Ini mesti pada ngomong saja. Anda ini objek. Kedua dia. Minta tahu kak ketua. Andi. Ketua ya ketua. Sebenarnya hal yang paling urgent yang kita bahas ini siapa sih yang tidak kenal kita selaku Ya. pembawa aspirasi, social of control sebagai legalitas kita di mahasiswa. Iya. Tunggu dulu, mungkin apa ya, karena tadi nak kode-kode kayak gitu. Wih, jangan main kode-kode di bawah dong. Bukan kode. Kaki juga ndak bisa Diajak kerjasama. diajak kerja. Dia nih ya. Anu lewat kita nota. Merokok dulu. Iya, terima kasih. Oke. Semoga kesehatan bersama kita. Yeah. Tapi misalnya komandan harus dibakarkan. Ya. misalnya begini ya, kalau misalnya saya secara menanggapi dari apa namanya karakternya beliau, Iya. ya beliau ini kan apa ya, saya bisa katakan muda lah, muda kita lelucon, muda kita lucu-lucu dengan beliau. Sebenarnya apa yang menjadi motivasi beliau ini sehingga beliau ini mantan komandan begitu ya? Artinya pernah menjadi pemimpin pada masanya Orde dalam Baru, sebuah organisasi. Waduh, Apa parah sebenarnya yang menjadi motivasi sehingga beliau ini adalah pemimpin atau Parah ini. komandan? Begitu. Parah. Makna pembicaraannya ini seolah-olah gimana ya? Kok bisa jadi ketua? Ya, secara pandangan secara pandangan tidak enteng langsung kan ya. seperti Iya. itu. Iya. Kok Kok bisa jadi ketua? orang seperti ini bisa jadi ketua? Ya. Pada umumnya yang saya ingin katakan bahwa pada umumnya ketua itu kan dikenal sebagai ketegasannya, ya kan, kira-kira begitu. Nah, mungkin dari individunya mungkin ada makna tersendiri dari leadershipnya atau kepemimpinan itu. Kasih ketegasan Secara sekali. umum yang kita ketahui, saya saja pribadi bahwa beliau ini sedikit apa ya, unik ataukah lucu. Nah, apa yang menjadi motivasi atau apa namanya sehingga beliau menjadi ketua? Terkait apa istilahnya tadi, persoalan saya pernah menjabat sebagai komandan atau sebuah pemimpin dalam kita adalah sejarah bagi diri kita sendiri. Ya, motivasi. Kita adalah sejarah bagi diri kita sendiri. Dan memang saya lupa siapa namanya. Saya pernah baca dalam sebuah buku bahwa memang hidup yang tidak pernah dipertaruhkan adalah hidup yang tidak pernah dimenangkan. Iya, luar biasa. Siapa punya kan? Jadi kalau misalnya persoalan sikap saya di luar daripada di luar yang katanya ditanggapi oleh teman-teman bahwa saya ini unik, lucu, humoris, humoris lah. Sekaligus bikin kangen. Artinya setiap sikap saya rasa punya batasannya. Iya. Setiap sikap punya batasannya dan itu harus kita pahami dan tempatkan di mana posisinya berada. Kalau misalnya saya pada saat itu memimpin, posisi saya berada dalam sebuah pemimpin, maka hal-hal semacam humoris apa dan sebagainya mungkin bisa saya batasi. Iya. Barusannya saya lihat ini ketua bicara secara formal. Berkarisma sekali Iya. gitu ya. Iya. Ada pepatah mengatakan bahwa merokok tanpa kopi itu katanya terlalu nekat. Jadi Iya. kita butuh kopi ini. Betul. Karena diskusi kita pada malam hari ini kurang wow kalau misalnya tanpa kopi. Jadi mungkin kopinya harus datang. Iya. Kopi dulu, Pak. Asik sekali. Oke. Ada di pelayan. Sekali-kali. Oh ini saya. Yang saya tangkap dari pernyataan beliau ini, Ya. bahwa untuk menjadi seorang pemimpin atau ketua
itu tidak perlu tidak perlu terlalu kaku ya. Ada kadang harmonisnya begitu kan. Menurut saya ketika misalnya untuk menjadi pemimpin itu banyak tantangan, banyak momen yang kita hadapi seperti itu. Nah, kadang kita menanggapinya dengan sedikit hiburan, sedikit lucu-lucu supaya tidak terlalu kaku. Kira-kira begitu. Bagaimana Pak Komandan? Ya gimana? Tapi jujur ya, saya pribadi sepakat dengan beliau ketika misalnya seorang ketua itu tipikalnya bukan bahwa Tidak harus selalu tegas. Iya, betul. Artinya tidak tegang begitu suasananya. Mampu juga menghibur begitu. Tapi ketua juga Sebenarnya- pernah ya. Tapi ya ketua juga. Ketua kan istilahnya Orang pernah penamaan bilang, atau melekatnya sebuah nama ketua itu kan otomatis pernah dilalui itu Iya. menjadi seorang pemimpin. bahkan di program studi hukum sendiri itu di jurusan kami tuh ketua ini disebut ketuanya ketua-ketua. Kenapa bisa disebut begitu? Minumnya dulu, Pak. Ya mungkin bisa dijelaskan proses sehingga menjadi ketua. Iya. Saya ya pribadi. Mungkin ini cerita sedikit serius. Ya. Jangan terlalu serius. Ya. Jangan terlalu serius. Oh, iya sih. Nanti saya jatuh cinta terus dipatahkan bagaimana sembuhnya gitu. Muncul jiwa-jiwa ampoleng. Coba bisa dijelaskan. Iya. Pusing ya? Saya mencari kalimat yang mungkin cocok pada kondisi ini. Tadi ditanggapi bahwa jangan terlalu serius. Ya, berbicara tentang ketua. Ya. Secara pribadi, yang namanya kan yang namanya menentukan Ya. itu kan datanya dari atas ya. Saya hanya mengambil contoh begini. Apapun yang terjadi, kalau bukan ketentuan dari atas, kita tidak boleh pungkiri, kan begitu. Betul. Iya. Bahkan ada yang di luar sana mungkin ada yang bercita-cita memiliki niat besar untuk menjadi ketua, tetapi tidak terkabulkan niatnya, kan begitu. Artinya kita kembali kepada yang di atas lah, kira-kira begitu. Nah, saya hanya bersyukur ya bahwa ini sebuah amanah. Ya, mungkin teman-teman mengira kok lagi-lagi ketua seperti itu. Tadi dibahasakan kan ketuanya ketua. Ya. Saya hanya menanggapi bahwa ini sebuah amanah yang diberikan begitu. Mau tidak mau kita harus bertanggung jawab, mau tidak mau kita harus menjalankan jabatan itu. Iya. Iya. Betul. Tapi tadi yang saya bahasakan bahwa ketika misalnya menjadi ketua, tentu banyak cerita, banyak momen, banyak tantangan yang kita hadapi. Saya sangat sepakat ketika misalnya kita tanggapi dengan sedikit humoris, ya, sedikit lucu. Betul. Karena yang namanya ketua, kalau saya pikir, kadang kita memikirkan banyak orang, tetapi problemnya adalah kita lupa untuk memikirkan diri sendiri. Ya, mungkin ini banyak yang terjadi di teman-teman yang punya jabatan sebagai ketua. Iya. Kalau gimana ya? Ketua sendiri bagaimana? Gimana sih ceritanya nih? Gimana ya? Ketua. Kalau ketua sendiri gimana? Ini Saya juga ketua kelas. Yang di sini ketua semua. Iya, termasuk saya. Biarkanlah saya menjadi anggota. Eh? Di forum ini biarkan saya menjadi anggota. Oh iya, biarkan. Jadi tidak perlu apa yang saya jelaskan itu Ya. tidak perlu saya jelaskan di sini. Iya. Karena saya hanya sebatas anggota. Beliau kali ketua, saya anggota. Iya, begitu. Ya. Mungkin seperti itu. Atau gini, kita Ya, begini sedikit ya. Saya sepakat dengan beliau ya. Bahasanya bahwa di sini tidak ada ketua. Sebenarnya saya juga di sini bukan ketua karena tidak ada ketua yang diinjak kakinya. Dari beliau ini. Ya, kalau bahasa buksnya naleja kasuruku. Ada bahaya dia beliau. Jadi saya sepakat itu dalam forum ini kita tidak ada ketua. Ya, kita sama lah. Iya. Gitu. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Kira-kira begitu. Ya Iya, cocok. cocok. Intinya cocok, kita sepakat bahwa tidak ada ketua, tapi
kita berbagilah cerita mengenai pengalaman kita Ya. di masing-masing lembaga, mungkin begitu. Oh. Tapi secara kasta di sini tidak ada. Oke, Kita sama. jadi kita berbicara pengalaman dalam berlembaga. Coba dari Ketua Herul dulu. Iya, bagaimana pengalaman dalam berlembaga? Iya, saya pernah juga menjadi seorang ketua dalam Iya. selain dalam memimpin lembaga organisasi. Iya. Yang dimana lembaga organisasi itu lembaga internal kampus. Salah satu organisasi otonom Muhammadiyah Ya. yang saya geluti. Saya diamanahkan oleh beberapa senior, oleh beberapa teman-teman kader untuk menjadi seorang pemimpin. Dan betul yang dikatakan Bung Fikar dengan Bung Edi tadi, bahwasannya menjadi seorang pemimpin itu harus ada karismatik tersendiri, harus ada wibawa tersendiri. Iya. Yang dimana biasanya dalam hal pemimpin rapat misalnya kita tidak boleh tegang, Iya. karena karakter dari teman-teman pengurus misalnya itu beda-beda. Iya. Ada yang ingin dicandai, ada yang ingin dibaperi, bahkan ada yang ingin dikerasi. Iya. Dan saya melihat secara gambaran, secara universal, pemerintah pada hari ini saya katakan itu lucu. Iya, kenapa? Iya, menjadi pertanyaan. Mungkin yang akan melihat ini menjadi pertanyaan untuk Iya. teman-teman sekalian, bosnya. Pemerintah pada hari ini, seperti yang kita bahas tadi, di tahun 2023 kan ada penghapusan tenaga honorer. Iya. Dan apakah menjadi pertanyaan untuk kita selaku idealis mahasiswa? Iya. Apakah pemerintah sudah menyediakan alternatif bagi tenaga honorer yang ingin dihapuskan? Nah, sampai sejauh ini penggorengan isu yang diadakan oleh pemerintah itu alternatif dari penghapusan tenaga honorer itu belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Jangankan kita bercerita secara universal, secara khusus saja di Kabupaten Sinjai, bagaimana menanggapi persoalan ini? Bagaimana pemerintah pada hari ini menanggapi persoalan ini? Adakah aksi besar-besaran yang akan terjadi 2023? Itu kan Iya. kita tidak bisa pungkiri. Bisa saja nanti bukan mahasiswa lagi yang demo, Iya, tapi honorer. Honorer. Buruh kah, Betul, apakah dan betul. semacamnya. Kasihan ya. Iya, betul. Kan pada hari ini kita lihat sendiri faktanya di lapangan. Banyak sarjana, kemudian banyak pengangguran, tapi lapangan kerja itu istilahnya kurang ya. Iya. Saya masih teringat kata-katanya Kakanda Ucup, Iya. Yusuf Kalla, yang pada hari ini yang Kekanda ucup ya. di Indonesia melahirkan banyak tokoh-tokoh pendidik setiap tahunnya. Setiap tahunnya. Nah, itu saya masih teringat kata-kata beliau. Beliau akan dibukakan lapangan kerja apa dan semacamnya. Iya. Beliau ini tidak Indonesia pada hari ini sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu tidak kehabisan orang-orang yang pintar. Iya, Karena dia setiap tahunnya mengeluarkan apa istilahnya? Sarjana, menghasilkan Iya. sarjana. Sarjana baru, sarjana baru generasi setiap tahunnya. Dan kalau kita bercerita tentang orang cerdas, Indonesia tidak pernah kehilangan dan kehabisan orang cerdas. Iya. Tidak akan mungkin kampus meluluskan suatu orang kalau dia Tidak cerdas. tidak cerdas. Iya, betul. Betul. Mungkin seperti itu. Tapi yang menjadi problem adalah bagaimana mereka bersaing di lapangan sementara sebenarnya juga saya Jangankan bingung. persaingan, Ya, jangankan persaingan di lapangan kerja yang disediakan yang sesuai dengan basic atau karakter kita secara pribadi itu pun bisa dikatakan kurang ya. ya kurang. Atau hanya orang-orang yang betul-betul punya rezeki misalnya. Iya. Gitu. Kalau Bung Edi sendiri bagaimana sih menanggapi persoalan kepemimpinan di Indonesia itu sendiri? Ya, jadi Kepemimpinan ya, jangan saya bilang kepemimpinan bukan mimpi. ya, jadi memang betul ya bahwa negeri ini lucu dan kita dipaksa untuk mencintainya. Kira-kira begitu. Ya. Saya sangat mencintainya. Iya, empolek. Tapi saya sangat Ya. mencintainya. Berbicara persoalan lapangan kerja, memang hari ini tidak ada peluang baik dari kebijakan pemerintah. Contoh misalnya di Kabupaten Sinjaya, banyak kemudian pemuda yang pergi merantau ke mana ini? Malaysia, Jayapura, Morowali. Kalimantan. Ya, di Walimoro, di mana? Morowali. Nah, itu. Di Morowali.
Kenapa kemudian? Karena kurangnya peluang lapangan kerja yang ada baik dalam skala desa. Seperti itu. Saya sebenarnya bingung. Ya. Kamu asing. Iya, karena begini. Iya, iya. Udah ya lanjut Ki. Iya, lanjut. Begini, ya teman-teman. Pasti kita ketahui bahwa setiap desa, setiap di kelurahan jarang adanya aspirasi pemuda yang ditangkap oleh kebijakan pemerintah. Betul, betul. Kenapa kemudian begitu? Karena pemuda ini tidak memiliki ruang. Begitu. Pola Tidak geraknya memiliki. sempit. Iya, tidak memiliki ruang. Misalnya adanya musrembang di desa-desa, pemuda tidak pernah dilibatkan di dalam musrembang, sehingga aspirasi atau keinginan pemuda untuk misalnya merubah di desa, ya memiliki niat penuh untuk merubah desa. Tapi tunggu dulu, kan di desa itu ada Karang Taruna. Di dalam Karang Taruna itu ada kepemudaan namanya. Kan itu termasuk kepemudaan. Pasti kalau dalam musrembang itu diundang. Atau memang aspirasinya yang tidak mencakup secara universal apa yang dibutuhkan masyarakat atau bagaimana? Iya, karena begini ya, problemnya adalah kenapa pemuda hari ini bahkan yang lulusan sarjana itu larinya keluar daerah. Iya. Artinya merantau. Oke, ada kelompok Karang Taruna. Iya. Namun menjadi pertanyaan, apa menjadi hasil kelompok Karang Taruna dengan pemangku kebijakan pemerintah? Iya. Begitu. Artinya Kalau kita lihat ya, memang ada Karang Taruna sampai hari ini, pemuda ada sampai hari ini. Tetapi larinya kemana aspirasi pemuda sampai hari ini? Setiap tahun kan ada penganggaran, Iya. baik dari mulai tingkat desa, kan begitu. Iya. Namun kenapa tidak ada pemberdayaan untuk memberikan alternatif kepada pemuda baik dari peluang pekerjaan? Iya. Oke. Begitu. Di Kabupaten Sejai ini saya pikir sebenarnya banyak yang kita kelola. Mulai pantai, pasar, tempat wisata apa dan sebagainya banyak. Artinya butuh juga peran pemuda untuk mengakomodir ekonomi yang ada di Kabupaten Sinjai. Tetapi yang menjadi faktanya adalah pemuda sampai hari ini kebanyakan larinya pergi ke merantau. Kenapa? Tidak ada peluang pekerjaan atau Lapangan wadah kerja. lapangan pekerjaan di Kabupaten Sinjai. Berarti intinya ini adalah bagaimana pemerintah ini bisa menciptakan lapangan kerja, misalnya di desa, di dalam satu desa. Ya. Jadi di Kabupaten Sinjai misalnya di setiap desa itu ada lapangan kerja untuk pemuda ataupun generasi-generasi yang sudah sarjana dan lain-lain sebagainya supaya tidak lagi pergi merantau ke Iya. negeri orang. Sebenarnya kalau kita mau bercerita tentang pembangunan, memang kita harus berawal dari desa. Iya, Kemajuan suatu negeri itu berawal dari desa. desa. Betul. Cuman ini juga biasa kita dalam konsep pemikiran kita sebagai pemuda bahwasannya jika kita dikasih ruang dalam hal ranah pemerintahan, lantas upah kerja yang kita hasilkan itu tidak sesuai apa yang kita kerjakan. Maka mindset seorang pemuda juga kita harus ubah. Iya, iya. Bahwasannya di daerah kalau kita hanya berdiam diri Iya. dan tidak merantau misalnya Iya, iya. ke Morowali misalnya, Morowali. sedangkan di sana di Morowali memiliki gaji yang kapasitasnya itu bisa memenuhi dan menunjang perekonomian kita itu. Iya, iya, iya. Itu salah satu bentuk pelariannya seorang pemuda karena persoalan Persoalan ekonomi, kemenuhan ekonomi. Nah, pasti pandangannya pemuda, kamunya di kampung, Pace. pakai di tahun gaji jauh itu di kantor desa. Kita kerja di kantor desa hanya berapa? Lagi-lagi jadi honorer. Kebanyakan ya, lagi-lagi jadi honorer. Dia bandingkan karena sekarang secara bonus demografi kepadatan penduduk khususnya di Kabupaten Sinjai itu Iya. itu sudah masuk lebih 50%. 50%. Bonus demografi yang itu kemudian menghambat persoalan pendidikan, Iya. ekonomi, bahkan ranah politik pun itu kita survei secara partai politik Iya. itu pemenuhan kota terlalu banyak yang jadi penguasa, Terlalu banyak. terlalu banyak. Jadi Terlalu istilahnya banyak yang ingin tidak mengatur. ada tenaga kerja, kebanyakan penguasa. Nah. Bagaimana bisa jalan? Ibaratnya kayak gini ya. Kayak misalnya semuanya kontraktor, tidak ada
buruh. Tidak ada buruh ya, Nah, betul. bagaimana kalau misalnya hanya sumbangan pemikiran saja, tidak ada tenaga, kan tidak jadi tuh. Bung Herul, saya ingin sedikit mungkin berbicara tentang solusi. Jangan Jadi, sedikit lah, banyak-banyak. Oke, banyak-banyak berbicara tentang solusi. Jadi kan hari ini saya sudah ujian proposal Cici. Sudah mau wisuda. Saya sudah ujian konferensif. Iya, lanjut. Jadi gini, sedikit lagi tahap yang saya jalani, saya sudah menjadi sarjana. Tuh. Kita Sandra Hugi. Saya Sanro. Maksud saya sarjana hukum. Jadi kalau misalnya saya saat nanti saya di bulan Agustus itu saya selesai atau sudah wisuda, saya kembali ke kampung. Misalnya apa sih solusinya supaya saya ini tidak menjadi seorang pengangguran begitu ya? Mungkin ada solusi lah dari Bung Herul itu sendiri. Ya, kalau bercerita tentang solusi yang pada hari ini khususnya Kabupaten Senjai, Iya. ada berapa kampus yang ada di Kabupaten Senjai? Ada 3 kampus. 3. Ada 3 kampus, ada Universitas Muhammad Senjai, ada Institut Islam Muhammad Senjai, dan Akbid Madani. Madani. Melahirkan setiap tahunnya itu tenaga pendidik, pendidik yang memang betul-betul kadang sih ada juga mahasiswa yang berwisuda itu apatis. Tapi ada juga teman-teman mahasiswa yang memang betul-betul ingin melihat daerahnya itu berkembang. Iya. Satu yang harus kita tangkap bahwasannya jika kita ingin merubah tatanan perekonomian, tatanan politik yang ada khususnya di Kabupaten Senjai, kita harus masuk dalam sistem. Iya. Kita tidak akan merubah suatu tatanan perekonomian, politik, baik segi kesehatan, pendidikan kalau kita tidak masuk dalam sistem itu. Berarti kita harus ada di dalamnya. Iya, harus ada di dalamnya. Tapi ini yang menjadi problem, bagaimana caranya supaya kita ini sebagai generasi misalnya yang baru selesai bisa masuk ke ranah itu. Sementara kayak misalnya saya yang kasihan persoalan jaringan misalnya. Misalnya saya masuk di DPR, suara mungkin saya itu tidak mau memilih saya. Ya, gitu ya. Kira-kira begitu. Kalau bercerita seperti itu kan itu tergantung kepribadiannya masing-masing teman-teman. Ya. Tapi tawaran alternatif yang akan itu kemudian saya lemparkan khususnya di pemerintahan ini. Iya. Misalnya sarjana hukum, pemerintah pada hari ini menyediakan suatu ruang atau pengembangan karya teman-teman pemuda dan mahasiswa pada hari ini, Iya. baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Iya, misalnya sarjana hukum. Iya. Berikanlah teman-teman ruang dalam hal pengembangan desa itu sendiri dalam pengawalan kasus misalnya. Kita bahas bagus ini. Di Kabupaten Senjai pada hari ini banyak sekali kasus-kasus kriminal. Di mana peranan seorang sarjana hukum di situ? Iya. Berarti Jangan istilahnya seperti senior-senior yang pernah saya dengar bahwasannya pemerintah pada hari ini selesai kajian baru dia bertanya kenapa itu, bukan pada saat sebelum kejadian. Iya. Disitulah peranan seorang sarjana hukum untuk menengahi permasalahan yang ada di desa. Itu tadi dari solusi yang ditawarkan oleh salah satu mahasiswa yang punya nama di kampus. Beliau ini adalah ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Luar biasa. Jadi itu tadi pemerintah. Maksud saya itu tadi yang ditawarkan solusinya untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Senjai. Salah satu solusi bagi mahasiswa hukum. Nah, kalau misalnya kita tinjau solusinya dari anak hukum itu sendiri, anak hukum, hai, oke, bagaimana sih? Anak hukum. Bagaimana sih, apa solusi yang ditawarkan sendiri sebagai praktisi hukum yang ada di Kabupaten Senjai untuk memberikan solusi agar bagaimana pengangguran di Kabupaten Senjai itu bisa berkurang minimal sekian-sekian persen. Saya mulai ya. Oke, siap. Ya, terlebih dahulu saya bertanya, siapa ini? Saya adalah Baik, mengenai solusi lapangan kerja deh. Jadi solusi pemerintah dalam menanggapi angka pengangguran ya di daerah. Saya pikir begini, misalnya ada pemuda yang memiliki karya, memiliki bakat atau memiliki karir,
Misalnya Lahudu ini, beliau teman saya tuh. Lah udah ya. 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 No problem. Weh. Secara pribadi saya sudah tidak meragukan beliau. Iya. Ya, dilihat dari apa ya? Dilihat dari pengalaman beliau Iya. bahwa salah satu pemuda yang juga berpotensi menciptakan karya di Kabupaten Sinjai. Iya, iya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian begini. Saya lihat sampai hari ini pemerintah tidak berlaku andil dalam kalangan pemuda. Artinya ketika misalnya pemuda yang memiliki karir atau bakat atau memiliki potensi, tidak ada support dari pemerintah. Nah ini ada dukungan-dukungan tertentu Betul. dari pemerintah untuk iya. kreativitas mereka. Iya, karena kita kan tahu bahwa secara bahkan di konstitusi pun menjelaskan bahwa yang namanya regenerasi perlu peran pemuda. Sebagaimana Sumpah Pemuda. Iya, artinya menggantikan sebuah pemerintah dalam hal ini pemangku kebijakan adalah generasi yang munculnya sebagai peran pemuda. Nah ini tidak ada dorongan dari pemerintah untuk meningkatkan potensi atau bakatnya seorang pemuda. Saya kira itu yang menjadi solusi. Iya, iya. Oke, jadi dari bimbingan penyuluhan Islam itu sendiri serta hukum pidana Islam itu sendiri ada solusi yang ditawarkan untuk pemerintah agar bagaimana pengangguran di Kabupaten Sinjai ini bisa berkurang. Kan saya ini calon pengangguran, jadi saya butuh solusi gitu ya. Oke, lanjut. Jadi dari beberapa kasus yang ada di Kabupaten Sinjai, termasuk kasus kriminal yang baru-baru saja terjadi kemarin-kemarin, kan ada beberapa kasus kriminal seperti misalnya perkelahian pemuda, ada juga pembunuhan yang ada di Sinjai Selatan ya kalau tidak salah. Iya, banyak sekali. Banyak sekali kasus-kasus seperti itu, tingkat kriminal. Kalau misalnya kita tinjau dari perspektif bimbingan penyuluhan Islam, apa sih yang menjadi hal yang utama di situ sebenarnya? Kalau kita mengkaji secara secara bimbingan, Ya. bimbingan penyuluhan Islam itu sangat berperan penting. Makanya pada hari ini Iya. lembaga-lembaga organisasi agar update untuk laksanakan kegiatan di setiap desa. Kenapa itu kemudian? Misalnya saya dari jurusan bimbingan penyuluhan Islam memiliki sebuah lembaga kejuruan, Iya. yaitu Himaprodi misalnya, Himaprodi. harus terjun ke masyarakat bagaimana dia membina persoalan pemahaman tentang psikologis masyarakat. Iya, iya. Yang sedikit body, sedikit parang, Ya. sedikit baku begini, baku Sampai-sampai gia, saya takut memakan keluar rumah korban. ini. Sampai-sampai memakan korban. Iya. Peranan seorang mahasiswa dan seorang pemuda dalam hal misalnya memberikan seorang bimbingan rohani Islam, Iya. bimbingan rohani keagamaan, Iya. itu sangat dibutuhkan. Cuman pada hari ini biasanya kesadaran masyarakat atau mindset masyarakat dalam hal melihat mahasiswa anak-anak Iya, iya. masa mereka yang mau ajari Ki? Iya, iya. Kebanyakan begitu Kebanyakan ya. begitu. Istilahnya ada istilah orang tua Iya. itu, lebih dulu ke makan garam. makan garam daripada ini anak-anak. Padahal jawabannya itu sebenarnya bukan begitu. Jadi saya bisa menilai bahwa konsep kepercayaan masyarakat itu sendiri terhadap pemuda dan mahasiswa sudah luntur. Iya. Nah, itu yang harus kita pola mindsetnya masyarakat. Iya, iya. Bahwa peranan seorang mahasiswa yang dimana social of control mengaspirasikan kebijakan-kebijakan antara pemerintah ke daerah, ke pemerintah ke masyarakat ke pemerintah, kan kita adalah jalurnya. Iya. Pemuda dan mahasiswa. Tapi tidak sekedar hanya di situ Iya. saja. Iya. Disitulah peranan seorang bimbingan, seorang penyuluhan hukum, baik penyuluhan hukum meskipun penyuluhan Islam. Iya, iya. Di situ ya peranannya memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang kesadaran rohani, supaya alternatif itu kemudian dan saya harap juga pemerintah pada hari ini mensupport. Misalnya teman-teman banyak terkendala untuk terjun di masyarakat persoalan anggaran Iya. dan kebebasan ruang untuk diberikan terjun langsung ke masyarakat itu
masih kurang. Iya. Nah, jadi ada pembatasan ruang. Iya. Mungkin seperti itu. Begitu ya. Kira-kira begitu komandan. Mungkin seperti itu. Itu tadi beberapa penjelasan dari Bung Herul terkait bahwa masyarakat itu sebenarnya butuh semacam pemahaman dari mahasiswa. Jadi bagaimana kita ini sebagai mahasiswa untuk datang atau terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan bimbingan lah penyuluhan Islam, misalnya mengajarkan secara psikologis dan rohani kayak begitu. Terus apa solusi yang ditawarkan ini untuk mengurangi tingkat kriminalitas yang ada di Kabupaten Sinjai? Kalau dari saya pribadi, Iya. menarik beberapa kesimpulan dari beberapa statement dari Bung Edi dan Bung Heru. Iya. Saya melihatnya begini, problem utama dari segala persoalan yang ada, mulai dari tindak kriminal, Iya. pengelolaan ekonomi di desa atau di kabupaten, saya problem utamanya adalah pemuda pada hari ini. Pemuda ya. Kalau saya lihat begini, pemuda. saya percaya bahwa hal-hal baik itu memerlukan waktu yang panjang dan berliku. Iya, betul sekali. Curhat. Betul sekali. Oh, belum ya. Saya lihat begini, kondisi kita di pemuda pada hari ini hilang kesadaran akan hal itu. Kita terlalu terpengaruh, tertanam mindset bahwa hal-hal instan lah yang kita perlukan pada hari ini dengan alasan realistis. Iya. Makanya tadi Ilmiah sekali gitu. makanya tadi dijelaskanlah dari Bung Edi bahwa pada hari ini banyak pemuda-pemuda di Sinjai yang kemudian ke Morowali, ya, Itu dari ataupun perspektif ekonomi, ya, problem ke ekonomi. Morowali, ke Morowali dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Nah, ada juga yang Kalau saya pergi lihat- ke Malaysia. Ya, ke Singapura juga ada. Iya. Betul. Kalau saya lihat begini, tadi dibahasakan oleh Bung Herul bahwa setiap tahunnya kita mencetak seorang sarjana ratusan ribu bahkan jutaan. Problemnya bukan di situ saya lihat. Problem utamanya bukan berapa banyak sarjana yang dicetak, tapi problemnya adalah siapa yang mau bertanggung jawab terhadap sarjana yang dimiliki. Itu yang saya lihat pemuda pada hari ini. Artinya dia tidak sadar bahwa seolah-olah sarjana ijazah yang mereka dapatkan hanya untuk pribadinya sendiri, tanpa melupakan aspek-aspek sosial bahwa masih banyak pemuda pada hari ini Iya. yang kemudian tidak mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan formal mulai dari SD sampai S2, S3. Iya. Karena problem ekonomi. Ya, mungkin Jadi salah satunya itu. begini Bung. Iya. Jadi sistem yang pemerintah mulai dari sejauh lalu sampai sekarang itu menyediakan alternatif. Tunggu dulu. Saya menanggapi bahwasannya Iya. Bung Fikar tadi mengatakan bahwa pemerintah pada hari ini memberikan ruang untuk seorang siswa yang apa istilahnya itu menurut saya itu alternatif. Misalnya ada paket B, paket C, Iya, itu iya. alternatif dalam hal pengembangan pendidikan. Iya. Sebelum saya bahas persoalan itu, mungkin saya selesaikan dulu Iya, betul. statement saya. Iya, monggo. Siap komandan. Siap komandan. Tidak apa-apa, kita baku bantah-bantah. Iya. Sampai di mana tadi? Sampai di Morowali. Tondok. Oh, Tondok. Artinya apa? Setiap sarjana yang dicetak, entah misalnya kita ambil sampel di kampus IAIN lah. Setiap sarjana contoh misalnya, bagaimana misalnya setiap ratusan sarjana yang kemudian dicetak sadar dan akan tanggung jawabnya bahwa saya punya kewajiban untuk membimbing tetangga saya yang tidak punya kesempatan menempuh pendidikan. Mungkin contoh misalnya 500 mahasiswa yang dicetak di kampus, Cetak. dan masing-masing mahasiswa ini sadar akan tanggung jawabnya bahwa saya punya tanggung jawab untuk membina setiap masyarakat yang ada di desa saya yang tidak memiliki yang tidak
punya kesempatan menempuh jalur pendidikan. Maka saya yakin dan percaya kriminalitas, kreativitas pemuda akan bangkit. Iya. Saya rasa itu problem utama di Oke. Kabupaten Sinjai. Saya Contoh tangkap. misalnya, karena kita ambil lagi sampel di pemuda di desa. Banyak sekali sampelnya. Jelas anggaran pemuda kan jelas di desa. Iya. 20%, 25% kan kalau tidak salah. Seandainya misalnya pemuda di desa sadar, mungkin dia bisa manfaatkan anggaran 20% atau 25% itu untuk apa istilahnya meningkatkan kreativitasnya. Makanya tadi kalau misalnya hanya disinggung masalah pemerintah yang tidak apa istilahnya yang tidak mensupport, cobalah kita jemput itu. Kenapa bukan kita yang jemput? Kumio ini kayak Kenapa? ngabalinnya. Iya. Saya hanya mencoba merangkum secara bijak apa yang kemudian menjadi persoalan Problem kita utama. pada malam hari ini. Jadi saya bisa tangkap bahwa Bung Fikar bisa mengatakan atau secara langsung saja mengatakan pengembangan potensi pada hari ini mahasiswa dan pemuda itu gara-gara mereka sendiri yang sehingga tidak berkembang. Istilahnya tadi kenapa bisa Bung Herul ini mengatakan bahwa faktor kesadaran mahasiswa itu sendiri atau misalnya sarjana itu sendiri yang mengakibatkan kurangnya atau tidak meningkatnya suatu pengetahuan misalnya dalam pembinaan masyarakat, misalnya dalam memberikan pembinaan masyarakat. Betul. Ya, bagaimana? Salah satunya itu kalau misal kita bercermin di desa, kita bahas tadi bahwasanya Karang Taruna itu salah satu pembentukan karakter dalam hal pembinaan desa, Iya. pengembangan desa. Itu ada wadah yang disediakan pemerintah pada hari ini. Iya. Kenapa kita harus lagi-lagi teman-teman pemuda yang sarjana pada hari ini merantau karena lagi-lagi persoalan ekonomi. Persoalan ini. Perbandingan keuntungan yang kita dapatkan kita berdiam diri di desa atau kita bergerak keluar daerah. Padahal pemerintah pada hari ini bahkan dari segi pendidikan orang yang tidak lulus misalnya ada alternatif yang disediakan itu paket C, paket B. Itu betapa bijaknya seorang pemerintah. Seperti sekarang saya merasa seorang mahasiswa, seorang pemuda, Betul. saya ingin terlibat dalam sistem itu. Karena kenapa? Saya ingin melihat sebuah perubahan daerah itu saya, Iya. di daerah saya. Betul. Luar biasa. Makanya saya ingin terjun dalam sistem itu sendiri. Jadi jangan takutlah teman-teman mahasiswa untuk apalagi kata politik itu sensitif. Kata politik. Padahal konsep kebutuhan dan konsep sirkulasi semesta alam itu semua butuh politik. Betul. Kita berkehidupan di alam semesta ini karena politik. Jadi jangan menganggap bahwa pemerintah pada hari ini licik dalam hal politik. Memang ada oknum, tapi jangan disalahkan politiknya, tapi oknumnya. Iya. Mungkin seperti itu. Oke, terkait tadi bahwa kita harus ikut terlibat di dalamnya untuk merubah suatu sistem. Nah, bagaimana dengan misalnya mahasiswa atau pemuda yang tidak harus terlibat dalam suatu partai politik misalnya untuk merubah suatu sistem perpolitikan itu sendiri? Iya, ada wadah yang disediakan oleh pemerintah itu sendiri tentang orang-orang pengamat politik. Meskipun dia tidak masuk atau tergabung dalam partai itu, tapi dia dijadikan sebuah pengamat politik. Pengamat politik atau konsultan politik. Itu salah satu peranan seorang pemuda harus terlibat di situ karena secara basic keorganisasian kita sudah dididik dari awal berorganisasi. Iya. Tapi menurut pemikiran saya bahwasannya kalau betul-betul kita ingin merubah sistem tatanan kenegaraan itu menjadi lebih baik, perekonomian itu menjadi lebih baik, alangkah eloknya atau alangkah baiknya kita berperan di dalamnya. Iya. Kalau kita meninjau dari luar, itu bisa saja teman-teman yang pada hari ini atau mahasiswa atau pemuda pada hari ini menganggap bahwa politik ini kasar. Iya. Padahal seni dalam berpolitik itu keren. Jiwa-jiwa strategi politik strategi dan taktik muncul dengan sendirinya. Mungkin seperti itu. Iya. Tapi bagaimana tanggapan teman-teman?
Jadi gini saja teman-teman, bung-bung yang ganteng-ganteng pada malam hari ini. Jadi terkait perpolitikan itu sendiri tadi timbul pertanyaannya, bagaimana sih, kan pada hari ini kita lihat di lapangan bahwa di tengah-tengah masyarakat itu sudah jelas bahwa politik itu sudah dianggap kotor bagi masyarakat. Bagaimana sih kita sebagai mahasiswa atau pemuda merubah mindset masyarakat itu bahwa bukan politiknya yang kotor, tapi istilahnya ada oknum atau pelaku yang tidak bertanggung jawab misalnya. Ya, dari solusi dari teman-teman itu sendiri untuk merubah stigma masyarakat itu. Bagaimana kira-kira? Kalau komandan? Mantap ya. Kalau Ya, luar biasa. Oh, belum. Kalau saya begini, kalau persoalan itu saya memang melihat begini, masyarakat mindsetnya adalah para pelaku politik adalah mereka yang tergabung dalam sebuah partai. Dia punya partai apa dan sebagainya. Padahal kita semua adalah pelaku politik. Kalau saya, tak misalnya kita yang pemuda, kita yang mahasiswa, masyarakat umum, kita punya tanggung jawab masing-masing sebagai controlling terhadap sistem negara ataupun politik pada hari ini. Sehingga misalnya kalau saya lihat, kalau ditanya apa solusinya, ya simpel saja, berikan pemahaman kepada masyarakat, karena yang paling membutuhkan tentang pemahaman politik adalah masyarakat itu sendiri. Kalau mungkin dari mahasiswa atau pemuda-pemuda mungkin dia mungkin punya sedikit pemahaman atau kesadaran tentang politik, tapi bagaimana dengan masyarakat, orang tua kita? Kan tadi yang dibahasakan oleh Bung Herul bahwa apapun ini kopi apa dan sebagainya kan hasil dari politik, apa dan sebagainya, HP apa dan sebagainya, apapun yang artinya kita tidak bisa lepas dari politik. Artinya kita tidak, artinya bolehlah kita tidak berpolitik, yang penting tidak buta politik. Kalau saya begitu, artinya kesadaran atau peningkatan pemahaman masyarakat tentang politik itu saya rasa itu yang harus kita bangun, dan siapa lagi kalau bukan kita yang pemuda-pemuda pada hari ini. Saya rasa begitu. Betul. Nah, tadi sudah dibahas terkait hal itu. Nah, kemudian kalau kita tinjau dari perspektif hukum itu sendiri misalnya, kan tadi Bung Fikar bilang kalau kesadaran ini diciptakan melalui pemuda dan mahasiswa, melalui pemahaman. Mungkin bisa diciptakan suatu pendidikan politik misalnya, agar masyarakat ini, orang tua kita ini, pemuda-pemuda yang belum kenal dengan politik ini bisa paham bahwa politik itu baik sebenarnya. Yang buruk itu adalah oknum yang menyalahgunakan politik itu sendiri. Nah, kalau dari perspektif hukum itu sendiri, bagaimana sih bisa menilai hal ini? Atau solusi yang ditawarkan mungkin lah. Iya, jadi solusi atau menanggapi maraknya mindset masyarakat tentang penilaian bahwa politik itu buruk. Kalau saya begini, saya sebenarnya sepakat bahwa politik itu hanya menilai buruk itu hanya adalah oknum. Artinya yang menggunakan ini politik. Karena saya pikir politik itu juga bagian dari sebuah kebutuhan manusia, ya kira-kira seperti itu. Misalnya ini saya kasih contoh ya, saya yang ajak Anda ngopi di warkop, Anda yang bayar. Nah itu kan bagian dari politik. Ya, karena mungkin kira-kira saya tidak punya uang, mungkin kan kira-kira begitu. Kere ya. Kere apa? Iya, sesederhananya begitulah politik, ya kan? Artinya manusia juga menjadikan sebuah kebutuhan. Nah, bercerita tentang partai, bercerita tentang politisi, begitu. Banyak yang menanggapi bahwa pemain atau partai itu adalah penggunaan politik yang kotor ya. Nah, begini.
yang namanya pemangku kebijakan adalah penguasa. Kalau kita bercerita tentang pemahaman mindset kebijakan, ya, bukan politiknya, tetapi penggunaannya. Sebenarnya ya tadi sudah dibahas bahwa ada oknum yang memanfaatkan politik untuk menjadikan mereka berkuasa begitu. Oke, jadi kembali lagi dari problem-problem tersebut. Nah, kemudian mungkin timbul pertanyaan, kan teman-teman sekalian sudah paham bahwa di tengah masyarakat itu yang namanya money politik misalnya dalam pemilihan misalnya. Money politik itu sudah tidak asing lagi bagi kita ya sebagai mahasiswa maupun masyarakat biasa, masyarakat yang ada di desa dan lain-lain sebagainya itu sudah mengakar. Nah, bagaimana sih tanggapan teman-teman itu sendiri terkait money politik itu? Kan itu yang menjadi landasan masyarakat, mindset masyarakat bahwa politik itu kotor karena adanya money politik. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman sendiri terkait hal itu? Ya, sebenarnya kalau kita menganggap bahwa masyarakat pada hari ini menganggap politik adalah kotor misalnya, itu karena kelakuannya masyarakat itu sendiri. Karena di mana seorang pemimpin misalnya, seorang calon pemimpin misalnya ingin menduduki sebuah jabatan, pasti mindset dan masyarakat itu tertanam. Iya. Ada jiwangnya. Ada jiwangnya. Nah, itu. Ada itu jiwangnya. yang akrab kita dengarkan. Pak, pelaku misalnya yang tergabung dalam partai itu menganggap bahwa masyarakat memang betul-betul harus butuh uang dalam hal apa, kita harus memakai uang dalam hal untuk menduduki seorang jabatan. Nah, timbul pertanyaan kalau demikian. Kan begini, bisa saja kalau hal itu misalnya terus tertanam, itu bisa mencederai demokrasi kita. Iya, betul. Sebagai misalnya yang kita pahami. Nah, kemudian untuk solusi yang ditawarkan itu sendiri misalnya, bagaimana kita menghapuskan hal ini agar bagaimana masyarakat kita ini paham bahwa kita harus benar-benar memiliki pilihan yang benar-benar dari hati nurani kita agar tidak mencederai daripada demokrasi kita sendiri. Betul. Bagaimana tanggapan teman-teman? Pak Bung Fikar sendiri dalam menanggapi hal ini, bagaimana sih? selaku ngabalin. Seberapa dekat Anda dengan politik? Saya dekat dengan diri saya sendiri. Kalau saya begini, persoalan mini politik, sebenarnya tidak bisa memang kita pungkiri bahwa yang melahirkan mindset di masyarakat bahwa politik itu kotor karena adanya mini politik itu sendiri. Saya ambil sampel misalnya, saya salut dan terkesan dengan apa istilahnya, kayak misalnya kita di Sinjai Barat, di Sinjai Tengah, dengan hadirnya sebuah komunitas pemuda yang memang apa istilahnya merangkul pemuda-pemuda dengan tidak melihat status sosial. Kita misalnya dari keluarga kaya, miskin, dan sebagainya, dan semua di situ satu untuk Semua. satu membangun desanya masing-masing Oke, dengan melalui metode pendidikan. Iya. Dan saya rasa apa sebenarnya kehadiran komunitas-komunitas seperti ini itu bisa menjadi alternatif yang paling baik dalam membangun mindset tentang kesadaran politik, dalam mengurangi tentang adanya mini politik. Kenapa saya mengatakan hal demikian? Karena begini, contoh misalnya, kita ambil sampel contoh misalnya dalam sebuah komunitas itu ada contoh misalnya 20 pemuda yang tergabung dalam sebuah komunitas. Di situ diberikan sebuah pendidikan oleh orang-orang yang punya basic tentang contoh misalnya politik. Dalam 20 orang ini, ketika misalnya dia sadar, dia punya pemahaman, maka tidak menutup kemungkinan
pendidikan, pengetahuan yang dia ketahui akan dia salurkan ke orang tuanya, bahwa politik itu tidak baik. Politik itu ini konsekuensinya. Iya. Politik itu Sebenarnya begini Bu. Ya. Sebenarnya lebih adanya muncul komunitas atau perkumpulan sebuah pemuda dan mahasiswa pada hari ini itu makin rentang untuk dimasuki persoalan politik. Iya, iya. Misalnya saya menduduki seorang jabatan di situ sebagai seorang kepala atau pemimpin di dalam suatu komunitas, itu membuka ruang pemerintah atau oknum calon pejabat memberikan ruang untuk masuk dalam celah komunitas itu, memberikan sebuah misalnya budget sekian, saya butuh suara misalnya sekian, saya kasih uang sekian. Jadi rentang munculnya atau masuknya ranah politik kepada masyarakat itu melalui jalur-jalur komunitas. Seperti itu. Berarti ada negatif positifnya Iya. akan hadirnya ini komunitas-komunitas tersebut. betul. Makanya saya tadi bilang di awal, saya bilang bahwa hal-hal baik itu selalu hal-hal baik itu memerlukan proses yang panjang dan berliku. Dan kita hari ini kita kekurangan itu. Kita kekurangan pemuda yang konsisten pada sebuah proses. Itu. Kita terjebak pada mindset instan pada hari ini. Kapan-kapan misalnya pemuda pada hari ini konsisten pada pola pendidikan yang lebih bijak dan lebih baik, saya rasa persoalan disusupi oleh pemerintah dan sebagainya, saya rasa itu tidak akan terhindarkan. Karena memang dia tertanam di mindsetnya bahwa saya berbuat untuk kemajuan desa saya. Jadi apapun misalnya iming-imingan dari para penguasa ataupun pemerintah pada hari ini pasti akan ditolak, karena dia memikirkan bukan pada hari ini tapi memikirkan ke depannya, jangka panjang ke depannya, dan itu yang menentukan. Saya rasa begitu. Gimana baik? Begini ya. Ya, saya baca warna kalimatnya Bung Fikar. Warna apa tuh Bang? Warna ungu. Iya. Mungkin warna biru saya pakai, Bang. Oh iya, warna biru. Kok tahu? Saya begini ya. Sebenarnya begini. Menurut saya ini enggak usah terlalu bertele-tele, enggak usah terlalu ribet lah. Poinnya adalah bagaimana kita mencegah money politik di daerah kita. Kan begitu. Saya pikir simpelnya begini. Kita kembalikan ke diri masing-masing. Kita kembalikan ke masyarakat yang ada di daerah, bahwa sistem yang kita budayakan ini, yaitu money politik, tidak memiliki jaminan untuk membangun daerah kita atau kampung kita ke depannya. Misalnya, sederhananya kan begini yang terjadi. 300 satu kepala, ya kan? 300.000 satu kepala. 300.000 ini kan tidak ada jaminan untuk merubah 5 tahun ke depan dalam masa jabatan politik misalnya, atau jabatan pemimpin daerah setempat, pemerintah daerah setempat. Nah, ketika misalnya ini yang menjadi budidaya berlarut-larut digunakan, artinya sistem ini terus digunakan di daerah, itu sama halnya mengajak untuk tidak adanya pemberdayaan. Artinya mindset yang ditanamkan itu adalah tentang uang. Larinya ke situ terus. Jadi menurut saya simpelnya bahwa kembali ke diri masing-masing. Artinya kalau bisa kita mengajak masyarakat setempat untuk berhenti yang namanya money politik. Nah, gini, kan di tengah masyarakat itu saya sering akrab atau biasa berdiskusi dengan beberapa masyarakat. Katanya tuh gini, istilahnya kepercayaan publik ini terhadap seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya, itu yang membuat masyarakat bilang bahwa walaupun saya pilih misalnya, belum tentu juga ada pembangunan yang diberikan. Kayak misalnya di desa saya sendiri, itu desa Tirasa misalnya, kan di sana tuh ada 8 dusun
kemudian termasuk jalan penghubung atau jalan kabupaten. Nah, kalau misalnya kita bercerita persoalan pembangunan, di sana tuh nihil persoalan pembangunan. Makanya masyarakat di sana bilang gini, mending saya pilih uangnya. Kenapa? Karena kalau misalnya saya pilih pakai hati nurani, belum tentu juga ada pembangunan. Kami sudah muak dengan janji-janji itu. Jadi istilahnya untuk merubah mindset masyarakat ini, untuk menghilangkan money politik itu sendiri, bagaimana sih solusinya? Istilahnya kalau kita tinjau dari perspektif hukum sebagaimana peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2017, kan ada di dalamnya di situ bagaimana misalnya pemula ini dari awal kita berikan pendidikan, kita berikan pendidikan agar sadar supaya tidak terjadi hal demikian, yaitu money politik. Kalau solusi dari teman-teman sendiri bagaimana kira-kira untuk menghentikan atau mencabut ini money politik dari akar-akarnya misalnya? Oke, jadi teman-teman sekalian, pada malam hari ini bincang-bincang kita cukup unik dan tidak lucu sih sebenarnya, tapi saya mau ketawa. Saya masih membayangkan. Maksudnya Saya ini sebenarnya masih tunggu momen lucunya. Belum ada lucu-lucunya. Ya, enggak lucu sih. Tapi padahal negeri ini lucu, dan katanya tadi negeri ini lucu dan saya dipaksa untuk mencintainya. Ya, Kemarin saya cintanya tidak. tolong jangan mukanya ke saya ini karena Iya. ya. Saya. Jadi untuk part 2-nya teman-teman sekalian, jangan lupa like, share, and comment. Jangan lupa juga subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Nah, untuk part 2 kita lanjut nanti teman-teman. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.